Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Aku juga baik. Oke. Silakan. Apa kabar hari ini? Baik. Di sini naik apa? Seperti biasa ya. Jalan kaki karena dekat rumahnya. Oke ya. Oke, silakan sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Putra untuk memimpin doanya. Silakan Putra. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdini ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau absen kalian dulu. Apakah semuanya hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Rido lagi tidak hadir. Kemarin Rido sudah tidak hadir, sekarang tidak hadir lagi. Masih sakit atau gimana itu? Sakit. Alasan? Iya sih emang ya. Kakinya ditekel sama. Oh, Mikala nekel kakinya Rido. Oh gitu? Oh ya Allah. Kalau perempuannya hadir semua? Oke, baiklah. Kalau begitu kita sebelum kita belajar, Ibu akan membuat kalian untuk membangkitkan rasa nasionalisme kalian dengan bernyanyi Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu Nusa, Satu Bangsa. Ayo, nyanyi semua ya. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan rasa kita bela bersama. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan rasa kita bela bersama. Oke, baiklah. Oke, Ibu mau tanya. Boleh nggak Ibu nanya? Boleh. Kemarin belajar apa ya? Tentang sistem tata surya. Gimana sih sistem tata surya itu?
Planet. Ada planet-planet, bintang ya. Nah, kalau Ibu misalnya mau nanya lagi nih, kalau misalnya ada cerita tentang si bulan dan matahari. Cerita namanya si bulan dan si matahari, bukan menceritakan tentang karakteristik bulan dan matahari. Itu termasuk cerita apa ya? Ada tokohnya. Fiksi. Apa sih cerita fiksi itu? Cerita yang tidak nyata atau karangan, betul? Nah, itu biasanya ada apa aja dalam cerita fiksi? Ciri-cirinya? Ada tokoh, watak, latar, alur, amanat, dan baru ceritanya tidaknya nyata atau karangan. Oke. Tujuan dari pembelajaran ini, mana dia? Nah, tujuannya adalah yang pertama adalah setelah kalian baca nanti teks yang Ibu kasih, ya, kalian itu bisa menganalisis unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah cerita fiksi dengan benar. Kemudian kalian juga setelah membaca cerita fiksi, kalian dapat mengembangkan jalan cerita dan tokoh dalam cerita fiksi secara lisan dan percaya diri di depan kelas. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi tentang unsur intrinsik dalam sebuah cerita, kamu dapat menyenangi literasi. Apa sih literasi? Baca. Jadi setelah kita belajar ini, Ibu harap kalian itu senang membaca. Itu tujuannya. Baik. Ibu punya video? Boleh? Boleh. Nah. Ditonton dulu ya, ada sebuah video. Ada teddy bear. Riko punya banyak pilihan alas tulis makul buat back to school. Kenapa? Ya, silakan ditonton dulu. Dongeng Mombi melihat bulan. Kakak, sudah malam tapi kok di luar tenggelam ya? Malam ini, Mombi dan Loli sedang berdiri di depan jendela rumah. Mereka melihat bulan yang bersinar-sinar di langit. Cahaya bulan membuat halaman rumah menjadi tidak terlalu gelap. Melihat cahaya bulan yang terang, Mombi dan Loli ingin melihat langsung di halaman rumah. Tiba-tiba, ibu datang menahan Mombi dan Loli yang akan keluar rumah. Akhirnya, ibu ikut dengan Mombi dan Loli untuk melihat bulan bersama. Mombi, ibu, dan Loli duduk di teras rumah sambil melihat bulan. Ibu menjelaskan kepada Mombi dan Loli bahwa bulan yang mereka lihat adalah bulan purnama. Mombi dan Loli suka dengan bulan purnama karena bentuknya yang bulat besar. Sehingga saat muncul, keadaan di bumi masih cukup terang. Setelah beberapa saat melihat bulan purnama, Mombi dan Loli mulai mengantuk. Akhirnya, mereka memutuskan untuk masuk ke rumah. Tapi sebelum itu, mereka mengabadikan momen ini dengan foto bersama. Sahabat Mombi, apa nama bulan yang dilihat Mombi, ibu, dan Loli? Tepat sekali. Apa? Mereka Bulan apa? bulan purnama. Nama. Sahabat Mombi pintar. Jawab juga enggak ya, pinter. Dongeng Mombi, bintang terbang. Suatu malam, Mombi dan keluarganya sedang berkumpul di rumah. Tapi tiba-tiba listrik mati. Gawat, suasananya gelap sekali. Loli mulai ketakutan dan menangis. Ayah berjalan ke arah pintu, lalu mengajak mereka keluar rumah. Ternyata di luar rumah cukup terang karena cahaya dari bulan purnama. Lihat, ada banyak bintang juga yang berkelap-kelip di langit. Wah, indah sekali. Mombi dan keluarganya menikmati pemandangan di langit.
Tiba-tiba ada yang terbang di dekat mereka. Loli bingung, ada yang berkelap-kelip dan bisa terbang. Itu apa ya? Ternyata itu adalah serangga malam yang bisa mengeluarkan cahaya. Kata Mobi, itu namanya kunang-kunang. Wah, bagus sekali ya. Loli menjuluki kunang-kunang dengan nama bintang terbang. Sahabat Mobi, bisakah kamu menghitung ada berapa kunang-kunang di gambar ini? Berapa? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kunang-kunang. Sampai jumpa di video dongeng Momi selanjutnya ya. Dadah. Oke. Dari cerita dari cerita barusan. Nah, bagaimana menurut kalian cerita tadi? Karangan apa nyata? Fiksi. Ya. Termasuk jenis cerita apa ya video yang kalian sudah tonton? Dongeng, betul. Mengapa kalian bisa menyimpulkan itu dongeng? Iya, kenapa itu dongeng? Kenapa itu cerita fiksi? Karena karangan, buatan siapa? Manusia, ya, bukan dari kisah nyata ya. Jadi dongeng atau cerita fiksi. Baik, lanjut. Nah, Ibu mau minta kalian untuk supaya tahu, ayo jangan tidur. Nah, ini pada tidur, Ibu mau kasih tepuk semangat lagi nih kayak ini. Tepuk semangat gimana? Gini. Tepuk semangat. Semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semangat dong. Semangat. Ya, oke. Jangan ada yang tidak semangat. Di sini aja mereka berdua semangat. Di sini ada Mombi, di sini ada Molly. Mereka semangat untuk belajar. Jangan sampai lemas. Kenapa pegal-pegal? Oke. Sekarang Ibu mau bagi kalian menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok nanti mencari unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerita. Buka bukunya, buku temanya. Halaman yang ada si hitam, halaman berapa ya? Si hitam tadi halaman berapa ya? Halaman 30. Ada teks hitam? Ada nggak teks hitam? Agis. Oke, dari cerita tersebut silakan kalian baca dulu per kelompok. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Seorang bapak hitam. Oke, silakan dibaca dulu. Kemudian kalian di situ kan ada beberapa yang ditanyakan. Apa aja yang ditanyakan dalam LKPD? Judulnya, terus penulisnya siapa, terus sifat dari watak ya, terus tindakannya berarti. Terus apa lagi? Gambar. Pendapat. Nah, silakan kalian bagi tugasnya dulu sama teman-teman kalian, dibagi. Kamu tugasnya hari apa? Kamu tugasnya hari apa? Ya, sebelum berdiskusi, bagi-bagi tugasnya dulu. Yang benar aja. Ini ada berapa? Ayo, nggak pakai berantem. Silakan berdiskusi ya. Berdiskusi. Bagi-bagi tugas dulu.
Kenapa? Hah? Kenapa? Yang ini Mana sih gambar? yang Gak usah lah, gak usah dulu. nanti masih tulis. dulu utamanya. Berarti kamu aja. Ya, sudah. Kalau sudah, silakan dibaca dulu teksnya si hitam. Sebelum kalian diskusi, silakan dibaca dulu teksnya si hitam. Dibaca dulu teksnya. Dibaca dulu. Semuanya masing-masing membaca, tidak ada yang tidak membaca. Gambarnya nggak usah, nggak apa-apa. Ya, 3 aja. Ya, gambarnya tidak usah. Dibaca dulu teksnya sudah. Ya, iya, toko utamanya tulis. Kenapa nih? Ayo dibaca bukan ngobrol. Hitam. Oh, si hitam itu nama kucing dong. Tuh, kan akhirnya tahu apa itu kalau baca dalamnya. Itu dan tentang apa? Oh, si hitam kucing buat. Ya emang. Si hitam. Tadi. Nah, itu sama. Tokonya itu yang Si hitam. iya nggak maksudnya banget kan. Sudah bacanya? Selesai bacanya belum? Apa kalau banyak sekali tuh? Sudah dibaca belum? Selesai bacanya? Ya. Oh, oke, gua. Ayo udah kan. Ya, enak banget. Udah kan yang bilang. Jangan dulu dikerjakan LKPD-nya, baca dulu aja. Baca dulu. Ibu belum suruh kerjakan LKPD ya. Sudah? Nah, ketika kalian sudah selesai membaca, nah silakan kalian berdiskusi dengan kalian menentukan unsur-unsur
intrinsik yang ada di dalam teks hitam. Baru nih di pertemuan kedua ini, silakan kalian cari unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada teks hitam. Cari siapa tokohnya, amanatnya apa, wataknya bagaimana, alurnya bagaimana, terus latarnya di mana ya. Silakan dicari. Diskusi di LKPD Ibu udah kasih. Ya, langsung ditulis di situ. Ya, yang ditanyakan apa itu yang kalian kerjakan. Silakan ya, berdiskusi mulai. Ayo mulai berdiskusi. Tidak pernah. Kok mati? Tokoh utamanya tuh maaf. Oh, di sini. Tengah-tengah. Di atas boleh. Ya, bebas. Sudah? Ada yang bingung nggak? Ngerti tapi? Udah dibaca? Apa yang bingung? Kan ini. Yang dilakukan siapa nih? Lagi nama dia mah. Nah, iya. Saya baca. Punya buku lagi baca. Nggak udah baca. Malah berantem. Ayo, kerjain. Lalu dengan cara menyebutkan potensi Hitam. Irem. Ya, Fiandi. Nih ya, kalau misalnya lagi kerja sama, Ibu juga menilai nih bagaimana kalian berdiskusi, kerjasamanya gimana. Keaktifan kalian Ibu lihat. Kalau diam aja berarti udah nggak dapet nilai dong. Ya, jadi harus kerjasama, harus aktif. Semuanya harus bekerja sama dengan baik. Sinilah gua dulu nemukan si hitam. Malah diledek. Nggak capek bu, sama dia bu. Mama lagi orang ganggu bu. Dia mau dikasih tahu nggak? Dah, nggak usah banyak berdebat. Cari jawaban yang benar. Tokoh utamanya si Rina. Rina, dia mah cuma pembantunya. Oh, kakaknya. Kamu baca nggak, Tian? Kagak bu. Pantesan. Orang di hak milik. Lah itu buku di siapa? Ayo. Nah, hak milik. Dah? Berarti itu sifatnya bukan si kucing. Bukan, si kucing mah cuman itunya kucing kepeliharaannya aja kan. Nah, tokoh utamanya siapa? Ya kamu yang baca. Ayo. Jangan tidur mulu, Ajra. Nanti Ibu kasih tepuk semangat lagi nih. Dan Rina, Rani. Ya, silakan. Ya kamu yang baca, ayo apa jawabannya? Tokoh utama dua. Iya boleh. Iya. Mau dua-duanya boleh. Kan kayak bawang merah, bawang putih itu kan dua-duanya tokoh utama kan? Ya ini bagaimana ini? Ayo kagak kerja sama ini, diam-diaman. Musuhan. Ayo kerja sama, ngobrol bareng-bareng. Cari jawabannya bareng-bareng. Ada apa lagi? Ayo, yang benar. Ini mana yang ini di adalah salah satu contoh yang harus dilakukan. Rina adalah salah satu contoh yang harus dilakukan. Apa sih tahu? Sifat Rina. Nah, Sifat Rina adalah salah satu contoh yang Ya Ustaz. harus Kita lakukan. ditiru. Kita lakukan. ditiru. Apa? Kok gue lupa? Dah. Sifat Rina. Wajib ditiru. Sifat Irma kan dong.
Ayo jangan gambar-gambaran mulu, diskusi. Udah. Wajib. Wajib. Setelah kalian berdiskusi, jangan lupa bikin laporan diskusinya di LKPD ya. Itu ibu kasih tadi. Aduh. Hehehe. Sifatnya wajib. Kenapa dihapus? Iya, kenapa? Gambarnya Nanya apa? Apa yang mau ditanyakan? Apa lagi? Pendapat apa? Kita apaan? Pendapatmu, pendapat kamu tentang tokoh utama. Siapa yang patut ditirunya? Nah, Ih, malah ngobrol mulu itu kelompok itu. Hah? Gak usah. Isi. Selesai? Oke. Bentar ya, kalau sudah selesai, kalau sudah selesai nanti kita presentasi. ini apa? Kan dipantau. oh ini dia, Masih banyak. Ayo. Ada apa? Ya? Lagi disuruh diskusi malah bercanda-bercanda. Udah selesai belum? Sudah ya? Nanti kalau ke depan harus bisa mempresentasikan. Pilih siapa yang ke depan. Ya? Kenapa? Iya. Iya. Kenapa iya di belakangnya? Jadi kayak bikin itu. Ide pokok yang dijadikan nah, intinya ceritain ulang pakai bahasa kamu sendiri. Itu yang kelompok kamu yang bawahnya udah dikerjain. Paling bawah iya? Enggak kan? Enggak dibaca, disuruh diringkas. Ringkasan apa? Ringkasan tuh dari yang ini, kamu ringkas dia nyeritain apa pakai bahasa kamu sendiri. Ini kan kamu baca kan, terus kamu ceritain ulang. Lu aja guys, biar dia yang maju nanti. Apa-apa? Ya, Yang bawah di iya diisi dong. Ringkasan itu kamu baca dulu itu teksnya, terus kamu tulis lagi tadi yang kamu baca apa, yang kamu inget, ceritain ulang pakai bahasa kamu sendiri. Seringkas-ringkas, singkat-singkat. Singkat kok panjang? Aduh. Sabar dulu. Videonya si kita lagi main. Kan beda dari sini. Ya, saya silakan Bupati lain. Oh, masuk.
Sudah 70 tahun. Oh iya kalau Ibu punya Mondi sama Molly. Nah, ini kan cerita fiksi juga kan? Itu perasaan yang paling heboh di belakang. Ayo, nggak heboh-heboh. Kalau heboh selesai ya. Bertiga aja hebohnya kayak banyakan ya. Kan bagi tugas tadi udah bagi tugas. Gimana? jangan terima sokongan. Terima kasih. Gambar nggak usah. Ini situ. Ringkasan. Itu perasaan yang belakang heboh banget ya. Udah selesai belum? Ringkasnya udah belum? Mana? Mana Ibu lihat hasil ringkasannya? Gak usah. Ceritain aja. Mana ringkasannya mana? Masa itu ringkasan? Ringkasan itu berupa paragraf, bukan kalimat. Ceritain ulang. Apa? Agak itu benar. Apa? Spotify ya. Kita pulang. Kalau ya, oke. Yang belakang kiri Pak. Ini perasaan Udah belum itu ngobrol terus? Ayo, yang benar ah. Serius belajarnya, jangan ngobrol terus. Tuh Agasta kenapa mau kabur? Bawa tas. Putra, tolong ke sini Putra. Wah, ambil ini dulu. Ya, 10 menit lagi. Itu.
Santai dulu kan. Aku gak bisa santai. Halo. Kita mati. Jawabannya kita mati. Udah jawab. Pokoknya kita mati. Lupa lagi. Mana diskusinya? Diskusi. Ringkasannya mana? Belum ditulis. Tadi udah ketemu cuma kurang Ih, kamu itu ceritain ulang kayak kamu baca terus kamu ceritain tentang kamu, terus kamu tulis lagi di sini, nggak panjang. Kamu pernah baca buku kan? Terus kata teman kamu itu isinya apaan sih Mikala? Kamu ceritain ini tuh isinya tentang apa, diceritain gitu. Nah bedanya kamu ceritain itu masukin ke sini. Oh, sebuah baca yang One Piece. yang kayak gitu lah. Iya, nah kan kamu udah baca tadi. Nah kamu ceritain ke teman kamu yang belum baca ini tentang apa. Nah tulis di sini. Gua kan Itu belum ringkasan. baca. Iya. Nah ceritain. Ceritain ke gua Nah, berarti. gitu. Ini gimana ini udah? Belum? Oke. Apa ide? Nanti lupa lagi. Di dinding tiang Pohon. Baca makanya makin nanya. Tinggal dibaca. Udah? Yuk kelompok 2 sudah. Yang lain mana? Ya nanti ya ke depan ya. Nanti ke depan. Jadi tahu. Si Kelompok 2 siapa yang mau presentasi? Salwa, oke. dan membatasi dan sampai sekarang apa sih tuh? Irma dan dari yang menemukan Abang Irma sudah lama Irma yang koma. Tanda tangan. Sabar loh, komennya nanti. Ayo bantu temennya tuh yang lagi bikin ringkasan. Apa? Padat aja. Singkat. Kamu ceritain ulang tapi Tapi nyampe belakang sini. nggak, maksudnya nggak ditulis ulang. Ini menurut kamu apa yang pentingnya ditulis? Satu paragraf juga nggak apa-apa kalau Gini nggak apa-apa. emang itu udah menceritakan semuanya yang ada di sini. Belum. Nah, berarti nggak bisa. Nah, Sekitar 5 menit lagi. dan Irma mengusulkan si Victor Kalau bisa yang nulis yang maju ya, nanti yang nulis yang maju nggak kebaca itu tulisannya apa. yang waktu
Mantap pun. Musuhnya semua poster. Cari tahu ending Untuk membuat poster. Ini yang bisa pakai dan ada orang bukan dan beserta data tentang kita. Kiri ya hitam. Apa sih itu bertiga dari tadi? Heboh banget. Ciri-ciri si hitam ya hitam. Dan beserta data-data si hitam dan nomor Irma. Nomor telepon Irma. data Irma. Aduh, tulisannya. Dalam kan nulis bu. Cerita mah menjawab kita mati kita menghilang Jangan ngada-ngada cerita. Nggak ada yang mati. Nggak boleh lah, sesuai sama teksnya lah. Ngada-ngada. Berapa tahun kemudian? Astagfirullah. Ditemukan sudah ada di kali. dan buat apa bisa menghubungi si bisa menghubungi Pendapat juga. Dapat juga untuk membagi. Selang berapa lama kemudian? Selang berapa hari? Selang beberapa hari, si hitam pun ditemukan oleh orang. Enggak. Sudah. Sudah? kami waktu Temuin waktu. dari foto kita Sudah? Oke, yang perempuan sudah semua. Yang laki-laki? Itu yang belakang bercanda terus sudah. Oh, nggak apa-apa bercanda tapi selesai tugasnya. Selang beberapa waktu ada orang sadar ada orang sudah meninggal. Mau meninggal. enggak ada nyatanya bu nggak nyata Lah itu kan ada yang ngarang. Siapa namanya yang ngarang? Ngapain kamu nambah-nambah, kecuali kalau yang ngarangnya namanya Apiandi. Baru. yang bikin berbeda bu Ya, makanya jangan diubah-ubah karangan orang. Orang kan itu berusaha berpikir bikin teks itu. terus ya Kita pun mati. saya ngomong ya bu setelah Beberapa minggu. hari kemudian Sehari besoknya udah ketemu. Udah dikali. Jadi banyak dana cuy. Jadi makanya tangga sama tangga Sudah? Bang?
Oke, sudah ya? Sabar Bu, dikit lagi. Sudah bikin laporannya? Sudah, baik. Sekarang kita akan langsung ke presentasi. Siapa yang mau duluan? Kelompok terbaik biasa dapat reward ya. Kelompok terbaik. Oke, laki-laki dulu deh. Kelompok 3, silakan maju. Yang lain didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi Ayo wabarakatuh. didengarkan. Waalaikumsalam. Saya Putra Rizky Ardiansyah. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang judul cerita fiksi. Ya, silakan langsung. Judul Langsung ininya, ya. Judul cerita fiksi Si Hitam. Penulis Diana Karitas. Sifat dari tokoh utama membantu dan menolong. Tindakan yang dilakukan mencari si hitam dengan cara mencetak foto si hitam dan menyebarkan foto si hitam. Tokoh utama Kak Irma. Pendapatmu tentang tokoh utama patut dicontoh karena membantu dan menolong. Ringkasannya, ketika Kak Irma pulang kuliah dan mendapati adiknya menangis terseduh di depan teras rumah, Kak Irma menanyakan mengapa Rina sedih. Rina pun menjawab, si hitam hilang, Kak. Ayo jangan diganggu. Kak Irma bergegas mengambil telepon genggam dan Kak Irma mencari foto si hitam dan mencetak lalu disebarkan di lokasi sekitar. Setelah beberapa hari kemudian si hitam pun ditemukan. Oke, tepuk tangan dong. Bagaimana? Sesuai nggak sama teks? Sesuai? Oke. Ada yang mau nambahin nggak? Udah, cukup. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2, siapa yang mau maju? Yuk, silakan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ayo dengarkan kelompok 4. Dengarkan yang sedang presentasi. Nanti Ibu tanya ya, ininya apa, bagaimana menurut pendapat kamu? Sini saya akan menceritakan cerita fiksi yang berjudul Si Hitam dan ditulis oleh Diana Karitas. Sifat dari tokoh utama yaitu saling tolong-menolong dan bekerja keras. Tindakan yang dilakukan adalah mencari si hitam dengan cara mencetak foto lalu menempelkan foto di beberapa lokasi. Pendapatmu tentang tokoh utama yaitu sifat Irma dapat ditiru karena saling tolong-menolong mencari si hitam. Ringkasan dari cerita si hitam yaitu ketika Irma pulang, Irma mendengar Rina nangis terseduh-seduh. Irma segera menanya pada Mbak Tati. Lalu Mbak Tati bilang bahwa si hitam hilang. Lalu Irma menggunakan otak cerdasnya yaitu mencetak foto si hitam lalu menempelkan di beberapa lokasi sampai akhirnya Irma menemukan si hitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dong. Bagaimana menurut pendapat kelompok 4? Penampilannya, apa yang kurang? Apa informasinya sudah ada semua? Ada? Baik, sekarang kelompok 1, silakan. Siapa? Siap-siap kelompok 4 setelah kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hei. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan judul cerita fiksi. Judul cerita fiksi Si Hitam penulis oleh Diana Karitas. Sifat dari tokoh utama tolong menolong dalam mencari si hitam. Tindakan yang dilakukan mencari sebuah kucing yang sedang hilang Sebuah kucing. Seekor. seekor kucing yang hilang menggunakan kertas yang berisi keterangan kucing. Tokoh utama Kak Irma dan Rina.
Pendapatmu tentang tokoh utama cerdas mencari kucing dengan cara membuat sebuah poster yang berisi foto si hitam. Oke. Dalam cerita si hitam ada Satu sebuah orang ya? kakak beradik yang bernama Kak Irma dan adik Satu yang orang. bernama Rina. Saat itu Kak Irma baru pulang dari kuliahnya dan mendapati kabar adiknya sedang menangis. Karena kucingnya hilang, si kakak bergegas mencari ide untuk bisa menemukan si hitam. Dan beberapa saat kemudian mendapatkan ide untuk membagi poster dan tak lama kemudian kucing si hitam bertemu dengan mereka lagi. Oke, sudah? Tepuk tangan dong. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bagus? Oke. Silakan kelompok 4. Ayo, ayo kelompok 4 dari tadi bikin ulah aja. Nikala, ayo, siapa yang maju? Sweet. Ayo cepat waktu saya. 1, 2, 3, sweet. Sweet. Ayo maju. Ayo maju. Nggak boleh gitu. Belajar tuh nggak gitu. Mau Bagas? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agasta Saputra Pramono. Saya ingin presentasi tentang si hitam. Penulis Diana Karista. Sifat tokoh utama adalah Rina. Sifat dari tokoh utama. Sifat tokoh utama Rina. Tokoh utama Rina. Sifat dari tokoh utama Rina tidak pantang menyerah. Ya, terus. Tindakan yang dilakukan Rina dan Irma bekerjasama menemukan si hitam. Lewat situ. Pendapat tentang tokoh utama, sifat Rina wajib apa ini? Ditiru, ibu aja bisa baca dari sini. Ditiru untuk ditiru. Untuk ditiru. Untuk ditiru. Yang nulis siapa sih? Si Tian. Oh. Ringkasannya, Irma dan Rina sedang mencari kucing yang bernama si hitam. Sudah lama Deg-degan. Sudah lama Irma dan Rina mencari, tapi mereka tak kunjung menemukan si hitam. Dan Irma membuat poster kucing hitam, kucing hilang, dan beserta data-data tentang si hitam dan nomor telepon Irma agar yang menemukan si hitam bisa menghubungi Irma. Selang berapa waktu ada orang yang menghubungi nomor Irma dan Mbak Tati mengangkat telepon tersebut dan ternyata orang yang menghubungi tersebut telah menemukan si hitam. Oke, bagaimana? Tepuk tangan dulu dong. Cuman, elah gue Bagaimana? Apakah ada kesalahan-kesalahan? Banyak tadi ya, kita temukan kesalahan. Tapi komplit nggak? banyak Bu. Komplit nggak? Komplit nggak? Oh iya. Oke, dari tadi yang Ibu lihat hasil presentasinya, yang bagus, yang paling baik hasil presentasinya adalah kelompok 2. Oke, Ibu kasih hadiah untuk kelompok 2, reward untuk kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2. Oke. Tamat. Kemana tamat? Nah, kemudian kita sekarang akan kesimpulannya apa sih dari tadi? Kita sudah bahas tentang cerita fiksi. Menurut kalian kesimpulannya apa? Tidak nyata. Cerita fiksi adalah karangan. Terdapat unsur-unsur intrinsik. Apa aja yang terdapat apa saja unsur-unsur intrinsik dalam suatu karangan? Dari cerita fiksi ada unsur-unsur intrinsik. Apa aja tadi? Tokoh, watak, alur, latar, amanah, ya. Itu. Kalau tokoh, siapa berarti? Irma. Ya, Irma itu siapa? Yang ada di dalam cerita. Watak berarti sifat dari seorang tokoh. Ketiga, lalu latar apa latar? Latar itu ada 2. Ada tempat, ada 3 deh, sama tambahnya 1 adalah suasana. Latar tempat berarti tempatnya di mana?
Waktu berarti pagi, siang, sore, malam. Kalau suasana menyenangkan, menegangkan, atau menakutkan. Ya, kemudian ada lagi alur. Alur itu ada 3. Alur maju, alur mundur, campuran. Alur maju berarti bercerita dari ke depan, masa depan. Sekarang ke depan. Kalau alur mundur berarti nyeritain ke kemarin, dulu, masa lalu. Kalau alur campuran, sekarang nyeritain ke depan, nanti bisa nyeritain lagi ke masa lalu. Ada yang belum paham sampai di sini? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah Ibu akan berikan kalian evaluasi. Yang bawahnya itu ya abaikan saja ya, tadi ke print. Yang bawahnya abaikan saja ya. Tuh yang paling bawah ke print. Bapak hitam. Yang bawahnya abaikan ya. Dah. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Nomor berapa yang sulit? Ada yang bingung? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Udah, boleh kumpulin. Namanya jangan lupa ya. Nama di atasnya. Oh iya, LKPD-nya ya. Sudah? Tema itu ini menceritakan tentang apa? Misalnya meletusnya Gunung Merapi, berarti dia itu peristiwa. Apa? Judul? Apa maksudnya sih? Dia masa kejadiannya. Yang mana? Yang mana? Dia malah tulisan kejadiannya, Bu. Yang mana sih? Yang berasal Yang dari ini. Jenis cerita berikut dinamakan jenis cerita itu dia nyata tidak nyata. Kan yang ditanyakan jenis cerita. Iya, fiksi apa non fiksi? Ngapain Nah, kagak, itu mudeng. Dah. Nomor 1 tuh jenis cerita kan ada 2, ada fiksi, ada non fiksi. Nah itu cerita apa? Ada, cuman kan itu namanya cerita rakyat, belum tentu ininya kebenarannya. LKPD-nya mana? LKPD-nya mana? Ya, nyata itu non fiksi ya kan. Mereka Oh, watak ini itu yang beritanya. Watakku sifat? Namanya ini siapa yang punya nama ini? Gak ada namanya. Iyalah. Oke. Belum? Dah? Dah? temanya itu sebuah kayak Tema itu sebelum dijabarkan jadi judul. yang harus Judulnya misalnya temanya kayak kancil dan Ian anak yang nakal. Ian anak yang nakal misalnya. Temanya berarti Iya, anak peristiwa dong. Iya. Oh, nggak tahu. Terjadi rawa pening berarti temanya apa? Kejadian. Peristiwa juga bisa. Mas,
Irma yang baik kepada Irma. Ayo kalian berdua yang belum. Jangan lupa pakai nama. Saya punya nama. Ini punya siapa ini nggak dinamain ini? Cynthia ya? Dinamain siapa? Aisyah. Di atas. Tinggal Mikala. Yang ratus tidak tahu semuanya. Jangan salah lama. Ini yang berapa? Ya. Yang kita pilih Belum. Ntar dulu. Dah. Oke, evaluasi selesai. Sekarang seperti biasa Ibu mau tanya perasaan kamu yang kamu rasakan hari ini. Per kelompok, silakan untuk mengungkapkan perasaannya. Kelompok 1 silakan berdiri. Antuk, biasa aja apa senang? Berdiri, kelompok 1. Berdiri. Kalau senang gini, kalau ngantuk, kalau biasa aja, senyum aja. Ayo berdiri. 1, 2, 3, apa yang kamu rasakan? Lihat kamera. Oke, kelompok 2, apa yang kamu rasakan? Hari ini berdiri dong. 1, 2, 3, cetrek. Tapi lemas banget ya senangnya ya. Kelompok 3, apa yang kamu rasakan? 1, 2, 3. B aja. Kelompok 4, apa yang kamu rasakan? Ngobrol mulu dari tadi. 1, 2, 3. B aja. Ngobrol mulu sih. Oke ya. Ya, pembelajaran hari ini selesai. Alhamdulillah. Untuk nanti besok kita akan belajar tentang terjadinya purnama bulan, bulan purnama dan bulan itu kan ada beberapa bagian, ada bulan purnama, bulan sabit, ya kan, bulan baru. Nah kita akan pelajari besok, ya. Persiapkan bukunya, jangan lupa dibawa untuk besok ya. Baik, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu minta kalian hati-hati di jalan. Ya, langsung pulang ke rumah, jangan banyak mampir ke sana ke sini, ya. Silakan dipimpin doanya oleh Fadil. Ya. Lihat dulu temennya itu udah siap belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.